Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Isada TV. Oke, kali ini kita kembali lagi dengan tas buku, komunitas bedah buku tentunya. Di sini saya ditemani oleh dosen ilmu perawatan Sekda Bojonegoro yang akan melakukan tas buku dengan judul Self Help Group terhadap tingkat stres dan self esteem keluarga penderita depresi. Oke, untuk dosen ilmu perawatan yang kita bedah kali ini, di sini saya ditemani oleh Pak Erik KJ. Oke, bisa diceritakan, Pak, kita jelaskan untuk buku ini membahas tentang apa saja, Pak? Ya, jadi buku yang akan saya bedah nanti ini membahas terkait terapi self help group, hubungannya dengan tingkat stres dan self esteem pada keluarga, khususnya penderita depresi. Jadi ini gimana trik-triknya, cara-caranya untuk melakukan self help group dalam mengatasi tadi tingkat stres dan self esteem seseorang. Oke, saya tambahin lagi ya, bagi sahabat Isada TV yang belum tahu, self help group ini maknanya adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang lebih yang datang bersama untuk membuat kesepakatan bersama, yaitu dinamakan self help group. Dan tadi yaitu membahas tentang self esteem. Nah, self esteem itu kata lainnya adalah harga diri. Oke. Dan nanti akan membahas tentang tingkat stres dan cara untuk mengatasi stres itu sendiri. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak tas buku kita kali ini. Oke, buku yang akan saya bedah pada pertemuan kali ini adalah Self Help Group terhadap tingkat stres dan self esteem keluarga penderita depresi. Jadi penulis dari buku ini adalah Nes Maivitria Eskep Mkep dan Erik Christian Julianto Eskep Mkes. Ya. Penerbitnya adalah Strada Pers. Untuk tahun penerbitannya 2018. Oke, buku ini terdiri dari 4 bab yang akan membahas terkait self help group, nanti terus konsep keluarga, terus terkait stresnya dan self esteem. Oke, yang pertama, bab pertama di sini membahas terkait self help group. Apa itu self help group? Jadi self help group adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang datang bersama untuk membuat kesepakatan, saling berbagi masalah yang mereka hadapi baik fisik maupun emosional. Untuk tujuan self help group itu sendiri, yang pertama adalah mengembangkan empati di antara sesama anggota kelompok. Jadi di mana sesama anggota kelompok saling memberikan penguatan, saling suportif. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain, self help group ini adalah kelompok suportif, jadi saling menguatkan. Ya. Kemudian tujuannya kedua, membuat penyelesaian masalah secara lebih baik dengan cara berbagi perasaan dan pengalaman. Jadi sama anggota kelompok di sini membagikan pengalamannya dalam merawat anggota yang mengalami depresi. Jadi paling enggak mereka nggak sendirian, ternyata banyak dari keluarga-keluarga ini juga mengalami apa yang mereka rasakan. Jadi saling menguatkan di situ. Yang ketiga adalah membentuk coping yang adaptif sesama anggota kelompok. Jadi dengan cara menyelesaikan masalah pada saat berjalannya self help group. Kemudian memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbicara tentang permasalahan dan memilih apa yang akan dilakukan. Jadi di sana mereka mengungkapkan apa saja permasalahan yang dialami dalam perawatan keluarga depresi ini. Jadi ada masalah apa saja, nanti dibicarakan di situ, kemudian memilih apa yang harus dilakukan. Jadi saling memberikan masukan. Selanjutnya adalah memberikan support terhadap sesama anggota kelompok, jadi saling menguatkan, saling support.
Dan yang terakhir di sini meningkatkan kepedulian sesama anggota sehingga tercapai perasaan aman dan sejahtera. Jadi meningkatkan kepedulian, jadi saling peduli karena mereka mempunyai kesamaan nasib, kesamaan apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan merawat anggota dengan penderita depresi. Kemudian dalam buku ini juga membahas terkait karakteristik self-help group. Yang pertama, terdiri dari kelompok kecil. Biasanya ini yang dikatakan kelompok kecil adalah kurang dari 10 orang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok bersifat homogen. Homogen artinya sama. Jadi keluarga dengan penderita depresi, jadi sama, semua anggota kelompok tersebut harus keluarga yang mempunyai pasien depresi. Yang ketiga, anggota kelompok berpartisipasi penuh dalam berjalannya terapi tersebut, harus sangat berpartisipasi. Ya. Kemudian yang keempat, masing-masing anggota kelompok mempunyai otonomi. Jadi mereka juga mempunyai pemenang juga untuk otonomi. Apabila ini nggak harus diceritakan atau apa, ya mereka punya hak seperti itu. Kemudian yang kelima, kepemimpinan bersifat kolektif. Jadi nanti biasanya di dalam self-help group ini ada fasilitator. Jadi untuk kepemimpinannya di sini kolektif. Yang keenam adalah keanggotaan bersifat sukarela, jadi tidak boleh dipaksa, harus benar-benar sukarela. Mereka tujuannya pengen sama-sama mendapatkan penanganan yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Dan yang ketujuh adalah non politik, ya tidak boleh campuri oleh urusan-urusan politik dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedelapan di sini, setiap anggota memiliki rasa saling membantu. Jadi harus punya rasa saling membantu antar sesama anggota kelompok dalam terapi ini. Kemudian apa sih langkah-langkah self-help group? Ya. Di sini ada 2 tahap, ya, dibentuk dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama tahap pembentukan. Ini ada 2 sesi, ya. Sesi yang pertama menentukan siapa saja yang bisa bergabung dalam kelompok. Jadi memilih siapa saja ini yang harus bergabung dalam kelompok, memilih nama kelompoknya, menetapkan tenaga kesehatan yang dipilih sebagai nanti fasilitator. Ya. Kemudian sesi kedua di sini fasilitator, karena tadi sudah memilih fasilitatornya. Jadi fasilitator di sini menjelaskan tentang pengertian self-help group. Jadi pengertian self-help group itu apa, tujuan self-help group, prinsip-prinsip self-help group itu apa. Dilanjutkan di sini penjelasan 5 langkah pelaksanaan kegiatan self-help group. Oke. Kemudian pada tahap pelaksanaan, ya, tahap pelaksanaan terapi self-help group. Langkah yang pertama di sini harus memahami masalah dulu. Jadi kegiatannya di sini dilakukan dengan mendiskusikan masalah yang dihadapi para kepala keluarga atau anggota grup tersebut. Tentunya dengan gangguan jiwa depresi, ya. Setiap anggota mengungkapkan masalah yang dihadapi nanti. Hasil dari langkah pertama ditulis dalam daftar buku masalah. Jadi masalahnya apa saja, kemudian nanti ditulis dalam buku daftar masalah. Langkah yang kedua, cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kegiatan dilakukan adalah peserta saling berbagi informasi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi berdasarkan daftar masalah yang sudah dibuat. Jadi daftar masalah yang sudah dibuat tadi, kemudian peserta saling berbagi informasi. Kalau semisal keluarga saya mengalami seperti ini, kemarin saya memberikan tindakan seperti ini. Jadi saling berbagi gimana cara untuk mengatasi.
Langkah yang ketiga, memilih cara pemecahan masalah. Jadi kegiatan yang dilakukan di sini adalah mendiskusikan tiap-tiap cara penyelesaian masalah yang ada dalam daftar penyelesaian masalah dan memilih cara penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi di sini memilih cara pemecahan masalah apa saja yang harus dipertimbangkan, faktor pendukungnya apa, dan kemudian nanti penghambatnya apa kira-kira. Nanti ini dibantu fasilitator untuk menentukan ini. Langkah yang keempat dalam tahap pelaksanaan self help group adalah melakukan tindakan menyelesaikan masalah. Di sini kegiatan dilakukan, setiap peserta melakukan role play atau bermain peran di sini. Ya, cara penyelesaian masalah yang dipilih, yang telah dipilih tadi. Kemudian langkah yang terakhir, ya, yang kelima adalah pencegahan kegangguan. Setelah gimana cara mengatasi masalah yang muncul tadi, kemudian kegiatan yang kelima ini ada mendiskusikan cara mencegah kegangguan dan tanda-tanda kegangguan serta tindakan yang dilakukan saat kegangguan terjadi. Jadi di langkah yang kelima ini sama-sama berdiskusi atau mendiskusikan cara mencegah kegangguan. Gimana cara mencegah kegangguan? Harus selalu mendorong pasien agar tetap dimotivasi minum obatnya rutin, kontrol ke petugas kesehatan rutin, ya. Jadi menjauhkan stresor-stresor yang mungkin dapat memicu kondisi mentalnya untuk lebih buruk lagi. Jadi dan bekerjasama dengan masyarakat mungkin agar menerima pasien depresi, agar mereka bisa bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Karena dari 3 faktor itu, dari obat, dari penerimaan keluarga dan masyarakat, dan menjaga stresor itu mampu untuk menjaga kegangguan. Oke, dalam buku ini juga membahas terkait tingkat stres. Ini ada 6 tingkatan stres dan berikut tanda gejalanya juga. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, stres tingkat 1. Ya. Di sini tanda gejalanya semangatnya besar, masih besar, ya. Penglihatan tajam, tidak sebagaimana biasanya. Energi dan gugup berlebihan. Yang keempat adalah tahapan ini biasanya menyenangkan dan orang menjadi bersemangat tanpa disadari bahwa sesungguhnya cadangan energinya sedang menipis. Jadi pada tahap ini seseorang tidak menyadari atau belum menyadari bahwa dirinya sedang mengalami stres. Kemudian stres tingkat kedua, di sini stres yang menyenangkan mulai hilang dan timbul keluhan-keluhan. Jadi untuk tanda gejalanya, yang pertama adalah merasa lelah, jadi gampang lelah, merasa lelah sesudah makan, terkadang gangguan sistem pencernaan juga, perasaan tegang pada otot-otot punggung dan tengkuk, dan yang kelima adalah perasaan tidak santai, ya. Selalu gelisah, tidak santai, bingung, seperti itu. Nah, untuk tingkatan yang ketiga, pada tahapan ini keletihan semakin nampak, ya. Gangguan pencernaan lebih terasa, otot-otot terasa lebih tegang, gangguan tidur, badan merasa oyong atau terasa pengen pingsan biasanya. Ini stres tingkat 3. Nah, kemudian stres tingkat 4, tanda gejalanya adalah kehilangan kemampuan menanggapi situasi. Yang kedua, tidur semakin sukar atau mimpi-mimpi menegangkan. Jadi sering mimpi menegangkan, mimpi menakutkan, tidurnya sukar, itu adalah salah satu tanda
stres tingkat 4. Kemudian perasaan negatif, ya. Yang keempat, kemampuan berkonsentrasi menurun tajam, tidak mampu berkonsentrasi untuk pasien-pasien untuk seseorang yang mengalami stres tingkat 4 ini. Kemudian yang terakhir adalah perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan. Dia selalu merasa takut, tapi sumbernya dari mana atau yang ditakutkan apa, dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian untuk tingkatan stres yang kelima, ini tanda gejalanya adalah ini keletihan yang mendalam, jadi sangat mudah letih. Kemudian yang kedua ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan. Jadi sama, ada gangguan sistem pencernaan di stres tingkat 5 ini. Yang keempat, perasaan takut yang semakin mirip panik, jadi lebih mengarah ke panik, mulai panik ya. Jadi stres tingkat 5. Untuk stres tingkatan yang paling tinggi, stres tingkat 6, ini debar jantung terasa amat keras, jadi detak jantungnya sangat cepat, ya, keras. Kemudian nafasnya sudah sesak, ya, nafasnya sesak, badannya gemetar, fisik mulai kelelahan, ya, sering buang air kecil dan sukar tidur. Dan panik, ini sudah panik ya. Tingkat stres yang terakhir ini adalah lebih mengarah ke panik. Oke, gimana cara mengatasi stres? Nah, di buku ini menjelaskan cara mengatasi stresnya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran atau berzikir, itu salah satu cara untuk mengatasi stres sebenarnya. Karena ada terapi-terapi psikoreligi itu ada, ya. Kemudian melakukan olahraga, karena dengan olahraga yang pertama dia mampu mengalihkan perasaan stresnya. Yang kedua, dengan olahraga itu olahraga lebih dari 30 menit, kita jalan 30 menit atau lari atau sepeda 30 menit, itu akan merangsang hormon kortisol, ya, norepinefrin, yang dimana itu dopamin juga yang akan mempengaruhi mood seseorang. Nah, dimana kalau mood seseorang baik, otomatis kita akan terhindar dari stres, ya. Kemudian melakukan yoga dan relaksasi. Yang berikutnya menjaga asupan gizi seimbang, ya. Yang selanjutnya menanam atau melihara bunga itu juga mampu untuk mengatasi stres. Jadi dialihkan dengan menanam dan memelihara bunga. Jadi biasanya dengan menanam itu juga menimbulkan rasa tenang dan damai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah melancong atau rekreasi atau bisa memancing. Ini sebenarnya ini tergantung individu masing-masing gimana cara untuk merespon tadi stres dengan menciptakan mekanisme coping stres pada diri kita masing-masing, ya. Ini bab yang terakhir di sini, bab keempat, adalah membahas terkait self esteem. Jadi nyambung lagi dengan yang bab 3 tadi. Jadi di buku ini juga membahas terkait gimana cara untuk alat pengukuran stres. Di sini ada. Jadi ini mengadop dari Nur Salam dengan DAS. Jadi di sini untuk alat ukur stres juga sudah dicantumkan dalam buku ini, ya. Kemudian bab keempat di sini self esteem, tadi sudah dibahas sedikit dari moderator terkait self esteem itu apa. Jadi self esteem itu adalah harga diri, ya, harga diri seorang. Jadi apa yang dimaksud dengan harga diri? Harga diri adalah evaluasi positif maupun negatif tentang diri sendiri yang dimiliki seorang. Jadi
itu yang dimakan self esteem. Oke, tadi sudah bahas terkait self help group, terkait keluarga, stres, dan self esteem. Jadi apabila teman-teman pengen lebih jelas lagi untuk pelaksanaannya, ya pelaksanaan self help group itu seperti apa, silakan bisa membaca buku ini ya. Di perpustakaan Siti Sada tersedia ya. Jadi di buku ini juga tadi lupa untuk menyampaikan juga, di dalamnya ada SOP-nya. Jadi SOP self help group mulai dari pertemuan pertama sampai keempat itu ada semua di sini. Langkah-langkahnya sudah tercantum di buku ini. Jadi silakan kalau ingin lebih jelas atau ingin mungkin mempraktekkan atau memberikan terapi self help group ini untuk keluarganya atau masyarakat, bisa meminjam atau membaca buku ini lebih jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekian tas buku kita kali ini bersama Pak Erik KJ. Oke, bagi sahabat Isda TV yang masih bingung terkait tas buku yang dilakukan Pak Erik tadi, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Bagi sahabat Isda TV juga bisa mungkin ingin membedah buku atau membedah novel, silahkan langsung DM kami di Instagram Isda TV, yaitu @isdatv_official. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.